Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 28 dengan anggota kelompok yang pertama ada Frisa Amanda Simbolon, yang kedua Beauty Karen, dan yang ketiga adalah Wahyu Hidayat. Di sini kami ingin menjelaskan tentang deskripsi penyajian data dan eksplorasi data dari Airbnb. Next. Latar belakang. Tempat tinggal merupakan salah satu kebutuhan primer yang dibutuhkan manusia untuk bertahan hidup. Oleh karena itu terciptalah Airbnb. Airbnb merupakan sebuah marketplace online yang menyediakan jasa penyewaan penginapan. Airbnb sudah menjangkau hampir di seluruh belahan dunia. Airbnb menyediakan jasa penyewaan penginapan milik pribadi seperti rumah, apartemen, hotel, kamar, dan lain sebagainya kepada para tamu ataupun wisatawan yang sedang mencari tempat untuk tinggal. Airbnb memberikan kebebasan penuh terhadap pemilik tempat pribadi yang ingin menyewakan tempatnya. Mereka dapat bebas menentukan properti ataupun fasilitas yang disediakan. Mereka juga dapat bebas menentukan harga sewa tempat pribadi milik mereka sendiri. Pemilik tempat pribadi pun berhak memberikan biaya tambahan untuk properti atau fasilitas tambahan yang mereka sewakan. 7 peubah dan skala pengukuran yang ditampil yaitu yang pertama ada peubah city yang merupakan peubah kategorik dengan menggunakan skala pengukuran nominal. Yang kedua ada peubah property type yang dimana merupakan peubah kategorik dengan menggunakan skala pengukuran nominal. Yang ketiga ada peubah room type yang merupakan peubah kategorik dengan menggunakan skala pengukuran nominal juga. Yang keempat ada peubah accommodate yang merupakan peubah numerik dengan menggunakan skala pengukuran rasio. Yang kelima ada peubah reverse correlating yang merupakan peubah numerik dengan menggunakan skala pengukuran interval. Yang keenam ada peubah price yang merupakan peubah numerik juga dengan menggunakan skala pengukuran rasio. Yang terakhir ataupun yang ketujuh adalah peubah instant bookable yang merupakan peubah kategorik dan menggunakan skala pengukuran nominal. Ukuran pemusatan data. Ukuran pemusatan data yang digunakan yang pertama adalah mean. Mean merupakan nilai rata-rata dari sebuah data untuk mencari nilai dari mean sebuah data. Kita dapat membagi seluruh penjumlahan data, kemudian dibagi dengan jumlah data yang ada. Adapun rumusnya sebagai berikut. Untuk rumus manual yaitu X rata-rata atau X min, data min dari data X sama dengan X1 ditambah X2 tambah X3 ditambah Xn dibagi N1 ditambah N2 ditambah N3 ditambah N. Untuk rumus Excel yang digunakan yaitu menggunakan rumus sama dengan average, kemudian nomor 1, nomor 2, nomor 3, dan hingga nomor seterusnya. Untuk ukuran pemusatan data yang kedua, kita menggunakan ukuran pemusatan data median. Median merupakan nilai sentral dari sebuah distribusi frekuensi. Median biasa disebut sebagai nilai tengah. Nilai median membagi sebuah data menjadi dua bagian yang sama. Adapun rumusnya sebagai berikut. Untuk rumus manual, baik yang ganjil maupun yang genap, baik M yang ganjil ataupun M yang genap dapat dilihat di layar sebagai berikut. Untuk mencari nilai median menggunakan perangkat lunak Excel, kita dapat menggunakan rumus yaitu sama dengan median, kemudian klik nomor 1, nomor 2, hingga nomor seterusnya. Untuk ukuran pemusatan data yang ketiga, kita menggunakan ukuran pemusatan data modus.
Modus merupakan variabel yang memiliki frekuensi paling tinggi dibandingkan dengan frekuensi dari variabel lainnya dalam sebuah data. Adapun rumusnya sebagai berikut. Untuk rumus manual, dapat dilihat data yang paling sering muncul. Kemudian untuk X, rumus yang menggunakan perangkat lunak Excel, yaitu sama dengan mode, kemudian number one atau nomor 1, kemudian nomor 2, hingga nomor selanjutnya, dan seterusnya. Ukuran penyebaran data. Untuk ukuran penyebaran data, menggunakan yang pertama itu standar deviasi. Standar deviasi merupakan besarnya penyebaran variabel tidak pasti di antara rata-ratanya. Semakin besar penyebarannya, maka akan semakin besar juga standar deviasi atau variansnya. Adapun rumusnya sebagai berikut. Untuk rumus manual, baik itu data kelompok maupun data tunggal, dapat dilihat seperti yang ada pada layar. Untuk rumus yang menggunakan perangkat lunak Excel dapat kita gunakan, yaitu sama dengan stdev, kemudian pilih kolomnya. Kemudian ukuran penyebaran data yang kedua, kita menggunakan ukuran penyebaran data varians atau rata-rata hitung dari deviasi kuadrat setiap data terhadap rata-rata hitungnya. Adapun rumusnya sebagai berikut, yaitu varians sama dengan S kuadrat. Yang ketiga adalah ukuran penyebaran data range. Jarak penyebaran data antara skor terendah dengan skor tertinggi. Adapun rumusnya sebagai berikut. R sama dengan X maksimal dikurang X minimal. Berdasarkan 7 perubahan telah kami pilih, ukuran pemusatan dan penyebaran data dari 7 perubahan tersebut sebagai berikut. Untuk perubahan city dari 1000 data, tidak terdapat nilai yang missing atau kosong, dan untuk nilai-nilai median modus standar deviasi varians yang minimum dan maksimum tidak terdapat pada perubahan city, karena perubahan city termasuk perubahan kategori. Dan untuk proper type dan room type juga tidak terdapat nilai median, modus, dan lain sebagainya, karena property type dan room type termasuk perubahan kategori. Untuk perubahan accommodates, terdapat 1000 data yang diketahui dan tidak terdapat nilai missing atau nilai data yang kosong. Dan untuk nilai mean atau nilai rata-ratanya adalah 3,10, untuk nilai tengah yaitu 2, nilai modus 2, dan standar deviasi 2,07. Untuk nilai variansnya 4,28, dan untuk range-nya merupakan nilai dari maksimum dikurang nilai minimum yaitu 15, dan nilai minimum 1 dan maksimum 16. Untuk perubahan review score rating 44,4, untuk range-nya 50, dan nilai minimum 50 dan maksimumnya 100. Untuk perubahan price, terdapat 1000 data dan tidak terdapat nilai yang missing. Untuk nilai-nilainya 153, median 115, nilai modusnya 150, dan standar deviasi 152, dan untuk nilai variansnya 22.988, untuk nilai range-nya hanya 1.485. Untuk nilai minimum adalah 15, maksimum 1.500. Dan untuk instant bookable, terdapat 1000 data dan juga terdapat nilai yang missing, dan juga untuk nilai median, modus, dan lain sebagainya tidak ada, karena instant bookable termasuk ubah kategori. Oke, selanjutnya. Di sini kami menunjukkan visualisasi data. Jadi visualisasi data merupakan proses menampilkan data atau informasi dalam bentuk yang mudah dipahami seperti tabel atau grafik.
Untuk peubah sisi, kami menggunakan visualisasi data yaitu bar plot. Dari data tersebut diketahui bahwa kota yang paling banyak terdapat properti Airbnb yaitu di kota New York City. Selanjutnya, untuk ubah property type, kami juga menggunakan bar plot karena property type termasuk perubahan kategori, dan dari data yang didapatkan diketahui bahwa properti yang paling banyak dimiliki Airbnb adalah apartemen. Selanjutnya, dan untuk perubahan room type, kami menggunakan visualisasi data bar plot. Dari data tersebut diketahui bahwa entire home merupakan data yang paling banyak dimiliki Airbnb. Selanjutnya, Untuk visualisasi data dari peubah accommodates, di sini kita menggunakan visualisasi data dalam bentuk histogram dan box plot atau fileline. Jadi di peubah accommodates ini merupakan peubah numerik, di mana peubah numerik itu kita dapat memvisualisasikan datanya dalam bentuk box plot dan violin. Dan dapat dilihat di sini untuk accommodates data yang paling banyak itu berada di interval 0 sampai 5. Selanjutnya, untuk visualisasi data dari review score-rating sama seperti sebelumnya, karena merupakan peubah numerik, jadi kita menggunakan visualisasi data berupa histogram, box plot, dan violin. Dapat dilihat bahwa data yang paling banyak yang dimiliki oleh Airbnb adalah data yang berada di interval 90 hingga 100. Selanjutnya, untuk visualisasi data dari peubah price, sama seperti dua sebelumnya, karena ini juga termasuk peubah numerik, jadi kita masih menggunakan visualisasi data yaitu histogram dan box plot atau violin, di mana untuk price ini relatif berada pada interval 0 sampai 500. Selanjutnya, dan untuk visualisasi data terakhir yaitu instant bookable, karena visualisasi data karena peubah ini merupakan peubah kategorik, jadi kita menggunakan visualisasi data berupa bar plot. Selanjutnya, untuk visualisasi data dari keterkaitan antar peubah, kita menggunakan peubah accommodates dengan peubah price di dalam grup city. Nah, dari scatter plot ini dapat dilihat bahwa semakin murah harga dari tempat penginapannya, maka semakin sedikit pula ruangan atau accommodates yang tersedia. Bisa dilihat bahwa untuk interval 0 sampai 4 itu datanya lumayan banyak dan itu berada pada interval harga 0 sampai 500. Sedangkan di accommodates yang ke-16 itu hanya terdapat beberapa saja dan memiliki harga yang bervariasi sesuai dengan kota tempat tersebut. Selanjutnya, untuk software yang kita gunakan dalam melaksanakan tugas ini, yang pertama kita menggunakan Microsoft Excel. Microsoft Excel ini kita gunakan untuk mengolah data dari data yang tersedia menjadi data yang kami pilih. Dan untuk software yang kedua yaitu Jamovi. Nah, untuk di software Jamovi ini kita gunakan untuk mengambil visualisasi dari data-data yang kami pilih. Selanjutnya,
Oke, sekian presentasi dari kelompok kami, kelompok 28. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.